Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dijamin langkah kakinya menuju Masjid Baitul Hakam dan duduknya di Masjid Baitul Hakam oleh Allah Rabbuna wa ta'ala. Jamaah salat duhur kullu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rizki, nikmat pekerjaan, nikmat waktu, nikmat ilmu. Banyak tak mampu kita menghitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Demikian Allah berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 18. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, enggak akan sanggup menghitungnya. Maka sebaik-baik kita adalah bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, nikmat ini justru ditambahkan oleh Allah. Dan janji Allah hak diletakkan di surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmat Allah, adab Allah sangat pedih. Semoga yang hadir siang hari ini beserta segenap keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abdan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita optimal dalam meneladani beliau sehingga kita mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, kebersamaan apabila karena Allah itu sangat indah. Kebersamaan, persaudaraan, kalau semua karena Allah dan agama ini sangat indah. Kalau kita lihat dalam sejarah, dalam sirah, bagaimana Allah Rabbuna wa ta'ala menyatukan dua kaum, kaum Aus dan Khazraj, serta kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang Allah bukukan ini di surat Ali Imran surat ketiga di ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alayya baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safafuratin minan nar wa anzazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun.
Dan berpeganglah teguh kamu pada semuanya pada tali Allah, tali agama Allah. Dan jangan kamu bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu di masa jahiliyah kalian bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-Nya agar kamu mendapat petunjuk. Tidak terpungkiri kita itu berbeda memang dalam berislam ini. Ada perbedaan amaliyah, ada perbedaan menentukan ya, terhadap satu ketetapan. Kalau kita lihat tahun ini, puasa kemarin saja ada yang berangkat hari Senin, ada yang berangkat hari Selasa. Sahih Muslim nomor hadis 1797. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innama syahru tis'un wa asir. Sesungguhnya jumlah hari dalam Islam itu 29. Fala tasumu hatta tarahu wala fitrahu hatta tarahu. Maka kalau kamu hendak berpuasa, lihat hilal. Hendak berhari raya, lihat hilal. Fa in guma alaikum faqdirulahu. Manakala kamu tidak mampu melihatnya atau kamu terhalang dalam melihatnya, gunakan hitungan. Ternyata Rasul sendiri yang memberikan pembelajaran dua metode di sini. Metode ru'yatul hilal dan metode hisab. Negeri kita ada 3 grup besar. Ada 3 grup besar. Grup A yang tertua ini pakai hisab. Grup B ya yang lahir kemudian ini pakai ru'yatul hilal. Grup C kadang rono, kadang rini. Nah, ada 3 grup besar nih. Nah, lalu bagaimana kita ketika menghadapi hal semacam ini? Kan tadi jelas ya hadisnya ya. Fala tasumu hatta tarahu wala fitrahu hatta tarahu fa in guma alaikum faqdirulahu. Kalau mau puasa lihat hilal, kalau mau berhari lihat hilal, kalau tidak nampak gunakan hitungan. Cuman susah banget grup ini nanya ke temennya itu loh, saudaranya itu loh. Misalnya pakai alat tidak bisa lihat, tidak nampak. Apa susahnya tanya, Mas, hitungannya masuk enggak? Terus dijawab, hitungan masuk. Ya wis, bareng. Susah. Negeri antah berantah, Indonesia enggak beda maksudnya gitu loh. Nanti kalau misalnya berangkatnya startnya enggak sama, biasanya endingnya bareng. Tapi kalau berangkatnya bareng, endingnya enggak sama. Itu di negeri antah berantah, di Indonesia enggak beda kan maksudnya. Selalu begini. Nah, lalu menghadapi yang seperti ini bagaimana? Dalam hadis An-Nasa'i nomor hadis 2079, Rasul menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khairaha qad hurima. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang punya nilai ibadah 1000 bulan. Man hurima khairaha qad hurima. Kalau kamu tidak menemui malam ini, kamu rugi 1000 bulan. Rasul menyampaikan ini, hujahnya di surat 97. Wama adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Surat 97 ayat 2 dan 3. Sahabat nanya, ya Rasulullah, man hadabil lail? Malam ini kapan? Lihat jawaban Rasul. Taharau. Taharau itu dicari. Taharo asra yaumil akhir Ramadan fi lailatul witr. Carilah ini di 10 hari terakhir di bulan Ramadan di malam ganjil. Protes lagi.
Lah yang berangkat Senin sama Selasa menentukan ganjil genapnya bagaimana? Ya kan? Saya bilang, bersyukur loh negeri Indonesia ini 10 hari terakhir ganjil kabeh. Lu masa? Coba kita lihat. Kalau malam ini yang berangkat Senin malam 21, besok yang berangkat Selasa malam berapa? 21. Ya kan? Lusa yang berangkat Senin malam 23, keesokan harinya yang B berangkat malam berapa? 23. Ya kan? Besoknya lagi kalau yang A malam 25, berarti yang B besoknya 25. Indonesia tok 10 hari terakhir ganjil kabeh. Di negeri lain enggak ada ini malah gitu. Nah, dalam hadis ini Rasul mengatakan tahar itu dicari dan direbut karena Lailatul Qadar itu tidak terjadi satu malam. Kalau Lailatul Qadar itu satu kali, hanya satu malam itu, misalnya. Terus yang dapat Himalaya, maka yang dapat Lailatul Qadar Yeti manusia salju. Iku sing oleh. Arek-arek Baitul Hakam sok protes kabeh. Piye karepe Allah? Aku bendino tarawih tenan. Aku poso sing oleh Yeti manusia salju. Dari hadis ini ternyata malam Qadar itu 10 hari. Cuman karena bumi ini berputar dan putaran bumi ini dengan titik fokus Qadar itu yang mendapat bergantian. Dan Allah tetapkan dari hitungan, dan ini bisa dihitung ternyata. Itu dapatnya selalu di malam ganjil setiap negara yang mendapat putaran. Jadi tidak sekali tok, itu sekali tok tek. Himalaya gak uman nih. Arek-arek Madura, Surabaya gak ono sing uman kabeh. Wong dikekno Himalaya, manusia salju yang dapat nanti, gitu loh. Enggak, ini berputar. Jadi sehingga itu terpancar. Makanya Rasul katakan taharo, cari, rebut itu asra yaumil akhir Ramadan fi lailatul witr. Adanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan di malam ganjil. Ini bisa dihitung aslinya. Cuman ya kalau hitungannya pas, misalnya kita hitung, kayaknya nanti malam Tokyo, terus terbang ke Jepang, jebule Berlin, waduh bleset. Terus Los Angeles dicegat, jebulnya London, tambah gak entuk sama nguber tok gak uman-uman malah. Makanya paling enak itu istiqomah di Baitul Hakam 10 hari terakhir menjalankan sunnah-sunnah yang ada, insya Allah dapat. Karena Rasul mengatakan asra yaumil akhir Ramadan fi lailatul witr. Tapi jangan dicegat ya. 21 traweh, 22 tawaf di Grand City, waduh, 23 traweh, 24 tawaf di TP. Jangan. Makna Rasul mengatakan asra yaumil akhir itu kejar dan cari betul nih 10 hari terakhir. Nah, sunah-sunah apa yang bisa kita ambil untuk menggapai Lailatul Qadar? Hadisnya Bukhari nomor hadis 36. Rasul bersabda, "Mangqoma Ramadan imanan wahtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat malamnya. Ramadan ada sholat malam yang tidak ada di bulan lain. Namanya sholat tarawih. Ini tidak bisa diganti loh. Ya Allah, saya kemarin Ramadan repot banget. Ini bulan Syawal saya mau tarawih sendirian, diguyu malaikat sampean. Ya. Nggak melok ya silang gitu. Loh memang ini sunnah bukan wajib. Tapi lihat sabda Rasul, mangkoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Maka siapa yang tarawih itu dengan iman ikhlas, udah dosanya diampuni. Sunnah memang, tapi ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Nah, cuman nanti kalau pas tarawih hati-hati. Nih hadisnya, ju'ilat imam liutama bih, faida kabaro fakabir, faida qara fa ansid, wa man atrakatul imam latuk balu sholatu ahadikum. Imam itu panutan makmum. Kalau imam takbir kamu takbir, imam baca Quran diam dengarkan. Barang siapa memotong rakaat imam tidak ada sholat baginya. Apa makna hadis ini? Nah,
Makanya kalau terawih tanya baik-baik. Mas di sini berapa? 21. 21. Makasih. Gak sido, cari lain. Sini 23. Kok tambah lu akeh maneh? Wis gak sido melok ya. Cari yang 8 misalnya. Dia pengennya 8. Ya cari yang 8. Kalau dia misalnya di yang 21, imamnya 1. Rakaat ke-8 selesai, dia pulang, imamnya lanjutkan. Apa tadi kata Rasul? La tuqbalu sholatu ahadikum, enggak diterima sama Allah. Enggak boleh motong imam. Makanya tanya baik-baik. Di sini berapa rakaat? 21. Berapa imamnya? 2. Melok. Karena pasti imamnya cuma yang pertama sampai 8. Dan itu di mana-mana. Di Nabawi, di Masjidil Haram pun demikian. Imam itu sampai 8 pasti diganti imam. Kenapa? Mengakomodir yang 8. Witir 3, 11. Mengakomodir yang 21. Jadi memang dibuat begitu. Nah kalau imamnya 1 terus sampean pulang tidak diterima. Begitu tahu hadis ini tanya, kini piro Pak selikur? Waduh, sesuk hari ini mana golek liyane. Ya. Jangan dipotong pulang, tidak diterima itu. Gitu, ya. Nah maka saudaraku, ini amalan-amalan seperti ini luar biasa di 10 hari terakhir. Bila perlu itikaf tuh Rasul tidak pulang malah. 10 hari tidak pulang. Sampai menyisir rambut saja. Rasul tuh hanya keluar begini kepalanya. Surbannya dilepas. Aisyah yang nyisirin. Lah kalau saya sama jenengan misalnya. Terus metu ini. Sopo kata nyisiri gitu. Nah kita yang tidak bisa nginep. Karena besok harus bekerja. Besok ada nafkah. Maka ambillah itikaf tuh putus. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah. Kan beliau yang mengadakan imam. Masa Abu Bakar As-Siddiq belum ada imam tarawih itu. Rasulullah apalagi sendiri-sendiri. Setelah Umar itu baru ada imam. Nah maka imam beri tips. Yang gak bisa nginep. Niatkan setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Niatkan iktikaf. Kenapa? Ada pertanyaan tambahan Allah pada malaikatnya. Ya malaikati man hada amal tatuli abdihi asra yaumil akhir Ramadan. Malaikatku apa yang dilakukan fulan di 10 hari terakhir Ramadan. Rawahu Bukhari Muslim, perawinya Anas bin Malik radhiyallahu an. Dijawab sama malaikat, hambamu iktikaf di Baitul Hakam. Berapa lama? 1 jam. Cuman 1 jam. Iya. Apa yang dilakukan? Dia tadi datang tahiyatul masjid. Terus begitu dengar adzan, dia langsung qobliyah. Pas iqomah, dia ikut fardu isya berjamaah. Setelah itu dia ba'diyah. Terus dengerin ceramah, kemudian sholat tarawih berjamaah witir. Loh coba 1 jam catatannya banyak. Ada yang berangkat ke masjid besar, macam Al-Akbar, di sana datang buat kapling, Mbak. Bawa selimut, bawa bantal, tidur. Ya, tidur. Nanti sepertiga malam baru dibangunkan takmir, jobra-abrik, ada sholat malam, kadang 2, masna 2, 4, habis gitu sahur pulang. Pertanyaannya sama kok. Malaikatku, apa yang dia tambahin fulan 10 hari terakhir? Itikaf. Di mana? Al-Akbar. Berapa lama? 4 jam. Wih, apa yang dilakukan? Tidurnya tok 3 jam setengah. Maka lama tinggal di masjid bukan pada lamanya tinggal, tapi kualitas ketika dia bertinggal itu yang jauh lebih utama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini senantiasa diberi Allah umur yang berkah, amin. Kesehatan yang berkah, amin. Rizki berkah dan thayyibah. Mampu oleh Allah menyelesaikan Ramadan dengan optimal sampai akhir, dipertemukan dengan Idul Fitri dan dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Amin Allahumma amin. Ada yang mau didiskusikan? Cukup? Alhamdulillah. Mari, ada. Tafadhal.
Ya, silakan. Salam. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi di tempat di kita ini kan setiap tahun selalu perhitungannya untuk masuk Ramadan dan masuk Syawal itu selalu banyak berbeda. Di negara lain juga ada ru'yah juga sama. Yang saya tanyakan, kenapa kok hanya melihat hilal itu pada saat Ramadan dan Syawal aja? Sedangkan di bulan-bulan lain kan juga ada yang 29, 30. Ya. Kenapa tidak pernah dipublikasikan hal itu? Hanya bulan Ramadan sama Syawal aja. Makasih Ustaz. Baik. Sebenarnya harusnya enggak hanya Syawal dan Ramadan gitu loh, ya. Karena tadi Rasul mengatakan innama syahru tis'un wa asir. Sesungguhnya hari dalam Islam itu 29. Sesungguhnya. Itu makanya bedanya dengan miladiyah yang punya Masehi itu. Ada 30, ada 31, ada 29 yang kabisat. Kalau di Islam itu innama syahru tis'un wa asir 29. Nah, maka tadi Rasul mengatakan fa'ingguma alaikum fa'dirulahu. Kalau kamu tidak mampu melihat terhalang, gunakan hitungan, ya. Jadi lucunya itu kalau pas hari-hari biasa ikut hitungan. Tapi kalau Syawal kalau Syawal sama Ramadan baru pakai ru'yatul hilal. Nanti kalau berbeda isbat. Mestinya kalau sudah isbat, lihat sabda Rasul. Wa ya'rona wa iqamatul hajj wal id au umaroh abarorokanu afujaro. Maka diperintahkannya apabila dalam menentukan Idul Fitri Idul Adha, hendaklah bersama dengan pemimpinmu, baik pemimpinmu taat maupun tidak taat. Tuh, mestinya kalau satunya ini isbat tadi, mestinya harus mengikuti pemerintah. Jelas soalnya wayyarrauna, diperintahkan kalian, ya. Wal hajj id Jum'a umaroh abarorokanu afujaro, dalam mendirikan Idul Fitri Idul Adha bersama-sama pemimpinmu, baik pemimpinmu taat maupun tidak taat. Nah, isbat datang rapat, hujah ini kuat, grup ini kuat semua, baru diputuskan. Akhirnya ditetapkan dengan demikian maka hari raya jatuh Selasa misalnya, dok mestinya ikut. Enggak kalau negeri kita keluar isbat, aku pancet Senin, ngono, sini aku Selasa, Rebo. Lah terus ada apa isbat? Karena cuma ngambil SPJ. Karena SPJ ini gede. Kok tahu? Saya dulu kan reporter TV. SPJ-nya isbat itu besar. Besar. Nah, enggak datang enggak dapat banyak nanti gitu. Nah, cuman lucunya sabda Rasul enggak diperhatikan. Isbat itu kan untuk menyatukan kembali yang beda supaya satu. Enggak, metu rapat ya. Aku pancet Senin ngono, aku pancet Selasa, sijine aku Rebo ngono. Makanya di Indonesia tok sing riyo sampai ping 3. Maka harusnya itu setiap bulan mestinya. Nah, kemudian kita yang menghadapi kondisi seperti ini kok berbeda, itu berpegang pada surat 49 Al-Hujurat ayat 15. Ini yang Allah inginkan. Innamal mu'minal ladina amanu billahi wa rusuli summa lam yartabu. Ini yang Allah inginkan. Jadi kalau ada perbedaan, orang mukmin yang sebenar-benarnya kata Allah, dia beriman pada Allah, Rasulnya, dan dia tidak punya keraguan. Jadi kalau dia yakin di regu A berangkat Senin, udah azam di situ. Yang yakin B berangkat udah azam di situ. Yang Allah paling benci itu yang begini. Mas, sing posone keri sapa? Iku regu C, Rebo, kesana dia. Kate riyo takon, lah sing riyo dhisik A, melo A, ini mbwetik mlebes. Itu yang tidak bisa. Maka kalau kita menghadapi seperti itu, maka azam yang Allah inginkan, summa lam yartabu, jangan punya keraguan. Dengan catatan, nanti kalau misalnya ada yang takbir dulu, sedangkan kita meyakini belum, ndak usah ngolokno, turung. Sing takbir gak usah, lerane, takbir ndak usah. Sudah,
biarkan lana amaluna walakum amalukum, ya. Amalan biar menjadi amalan. Tapi yang Allah ingin adalah innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rusuli summa lam yartabu. Yang Allah ingin tuh yang kuat, yang enggak bingung, ya. Yang mantap. Begitu Pak Bambang. Jadi kalau jangan yang melok-melok pindarono pindarin itu enggak suka. Azam Senin, Senin. Yang azam Selasa. Sudah. Nanti kalau endingnya biasanya bareng. Kalau startnya beda, pulangnya bareng. Kalau startnya bareng, pulangnya beda. Ya. Di mana itu? Negeri antah berantah. Ya. Ada lagi? Ya, betul. Start. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang itulah indahnya perbedaan di negeri kita ini. Sebetulnya untuk setiap bulan itu kan ada bulan purnama, ya. Nah, bulan purnama itu kan pasti tanggal 15. Tanggal. Nah, itu seperti apa untuk menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bulan purnama itu disebut nifsu. Nifsu itu tengah. Jadi kalau di bulan Muharram itu ada nifsu Muharram, berarti tengahnya. Itu bulan pasti bunder. Mestinya dihitung dari situ, mestinya nggak tahu gitu. Nanti pergeserannya. Nanti setelah bulan Muharram ada bulan Safar. Itu ada nifsunya lagi. Namanya nifsu Safar, tengah bulan. Dan itu pasti purnama itu bunder ser gitu. Itu Salasa wa asro, Arba wa asro, Khomsa wa asro. Itu 13, 14, 15. Itu bunder-bundernya bulan. Nanti 16 mulai menceng lagi. Nah, seperti mestinya pertanyaan jenengan ya sama dengan beliau itu. Kenapa kok nunggu harus pas mau Ramadan gitu loh, atau pas baru itu? Tadi itu loh SPJ besar untuk isbat. Padahal mestinya enggak usah pakai itu, lihat itu hitungan benar. Wong hitungan selama ini ya, yang hitungan selama ini gerhana matahari loh. Bisa tahu tanggal berapa, di mana, jam berapa, berapa lama. Sudah terbukti. Kemarin gerhana bulan juga tanggal sekian, jam sekian, yang bisa lihat negeri ini durasinya sih. Apa? Iya. Ya bulan. Makanya itu. Jadi sudah bisa dihitung. Dan pas bulan bener, jadi kenapa harus selalu berbeda? Kalau enggak beda, bukan Indonesia gitu. Tapi tolong pegang teguh tadi, wa ta'simu bihablillahi jami'a. Tetaplah berpegang pada tali agama Allah ini. Jangan bercerai-berai. Perbedaan silakan, tapi lihat sabda Rasul. Al-mu'min lil mu'min kalbunyani marsus yasudu ba'du ba'doh. Mukmin satu dan mukmin lain harus menjadi satu bangunan yang saling menguatkan. Sabbaka baina sobi, suruh tetap gandengan. Lihat perintah Allah di Al-Hujurat 10. Innamal mu'mina ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Setiap mukmin itu saudara. Maka kalau ada yang berbeda harus tetap bersilaturahmi. Bertakwa kepada Allah jauh lebih penting daripada ngurusi perbedaan. Nah, itu pegang. Surat 49 ayat 10, 49 ayat 15 ya. Ada lagi cukup? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.